Pada hari ini analisa BTC sekarang di 64.400, minggu depan kemana? Ya, kalau seandainya kita lihat dia kan high low, high low, high low, high low semakin tinggi ini ya kayak kelihatannya dia buat plate mau turun ya. Tapi ya agak gimana ya? Emang sekarang netral sih. Mau bilang uptrend enggak, biar downtrend sih enggak ya, kan netral. Ya, kalau sekarang kita ke satu ini kita bisa lihat di sini line biru ini kan udah di bawah jaga, berarti kan satu ini mau naik. Ya, tapi dia udah naik, cuma di sini ada supply lumayan yang jaga. Ini saya lihat setelah BTC masuk tekanan sell ya sampai detik ini masih belum ada tekanan buy ya. Buy belum masuk, belum bisa kita entry buy. Lalu kalau cek di time frame H4 memang masih di area demi yang jaga ya. Dan juga naik terbatas karena di 64.800 ini ada yang jaga dan di sini masih ada yang jaga, naiknya masih terbatas. Masih menunggu waktu. Ya. Sebenarnya harus tunggu biru ini di bawah harga baru lebih lega sih sebenarnya. Ya. Sekarang agak wanti-wanti juga. Mau turun naik agak netral. Tapi kalau seandainya kita fokus ke daily ya, sebenarnya aman sih karena di sini ada demand dan juga ini belum ke atas. Ya, ini tandanya turun masih terbatas di situ. Ya. Kalau dilihat ini volumenya ini kan masih belum kencang ya, masih kayak nahan-nahan ya. Kecuali dia agak panjang ya, karena aku ukur ya dari sini ke sini itu baru kencang, dia sekitarnya harusnya 300 ya. Jadi kita bisa ini kan masih di batas setengah ya. Ini orang cicil nih, ini cicil ya kan. Masih cicil kan, cicil gitu. Coba kalau dia langsung naik tutup segini, nah itu tandanya full gitu ya. Nah, ini masih setengah-setengah volumenya. Jadi dia memang buat agak rumit. Ya, supaya orang bisa memikir, wah dia akan turun lebih dalam lagi atau apa. Jadi bisa buat orang FOMO. Ya, kadang-kadang candle ini bisa membuat orang FOMO juga agak rumit ambil keputusan. Ya, kalau saya kalian nggak punya data seperti kayak aku gini, ya mungkin agak rumit sih mau ambil keputusan seperti gimana. Ya, dan juga intinya harus ada punya data lah. Ya, ada indikator yang bisa melihat informasinya. Kalau nggak ada, biasa agak susah kalian ambil keputusan. Ya, dan juga kalaupun ada indikator yang bagus, kalau saya kali masih belum, tergantung orang sih ya. Satu indikator ini bisa pakai bermacam stylenya ya. Kalau saya kalian pakai itu sekalian nggak bisa adaptasi, nggak bisa memikir pakai strategi apa ya percuma gitu. Ya, contohnya ya kan, contoh aku pakai ini strategi aku A, mungkin kalian lihat kan bisa ke B ke C gitu. Ya, asalkan sabar, adaptasi dan mencoba praktek itu penting. Kalau nggak dicoba, kalian tidak akan tahu hasilnya gitu, ya. Bukan karena coba 2 kali habis itu merasa gagal, habis itu, stop gitu, salah. Kita harus cari gitu. Cari itu proses itu bukan, harian, ya, bisa berbulan-bulan, ya. Mempelajari indikator ini bisa lama, ya, bisa 3 bulan, 4 bulan, atau setahun bisa. Semakin kau pelajari nanti ilmunya itu semakin bagus ya. Makanya kamu bisa lihat sekarang saya pun saya dari metodenya dari breakout ya, trend line ya, uptrend, downtrend, dan juga ada support resistance. Pada akhirnya supply demand, akhirnya sekarang sudah ada hal yang baru ya. Sekarang sudah ada hal baru, signal adalah tekanan buy, tekanan sell. Karena sekarang tekanan kemarin itu adalah powerful ya, jadi bisa dilihat ya, setelah saya pakai tekanan ini memang hasilnya bagus. DD-nya pun 13%, growth udah 2% ya, nya pun 67%, lumayan ya. Kalau yang breakout itu breakout lah ya, cuman kita 55%, ternyata tekanan ini persennya lebih tinggi dari itu. Oke.